Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan tentang eh, jurnal yang kita pilih, evaluasi, hipotesis, dan efisiensi desain balok prategang komposit LACCC. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota: Lukman, Malik Dosen, Syaiful Rizal, Dinda, Marse, dan juga Vinka. Eh, Kali ini kami akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu, kemudian hipotesis penelitian, selanjutnya ada hasil uji, kemudian ada rumus dasar, selanjutnya evaluasi hasil, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kita menuju ke pendahuluan. Pada pendahuluan, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam struktur bangunan modern, penggunaan beton ringan, agregat atau lightweight agregat konkrit atau LAC menjadi salah satu solusi alternatif yang semakin menarik perhatian. Keunggulan utama terletak pada pengurangan beban mati struktur yang tentunya berdampak positif pada desain fondasi dan elemen struktur lainnya. Namun LAC memiliki kelemahan utama yaitu sifatnya yang cenderung rapuh dan kurang tahan terhadap gaya tarik atau lentur. Oleh karena itu, diperlukan strategi penggabungan yang cermat. Dalam jurnal yang kami bahas kali ini, dipaparkan inovasi balok komposit yang mengombinasikan beton LAC dengan beton konvensional atau konvensional konkrit atau sisi, serta dilengkapi dengan sistem prategang. Tujuan dari kombinasi ini adalah untuk mengoptimalkan kekuatan lentur balok sekaligus mempertahankan efisiensi bobot pada struktur. Next. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu penerapan beton ringan agregat LAC pada bagian prefabrikasi atau komponen pracetak dan beton konvensional atau CC. Pada bagian cor di tempat dapat meningkatkan kinerja balok beton secara keseluruhan. Juga bisa meningkatkan kapasitas lentur balok atau daya tahan terhadap pembengkokan, serta meningkatkan performa retak pada balok tanpa kehilangan integritas struktural. Sekaligus bisa mengurangi bobot struktur karena LHC lebih ringan daripada beton biasa, serta memanfaatkan efisiensi rasio penulangan dan geometri antar muka. Next. Selanjutnya adalah hasil uji yang didapat. Jadi, uji lentur kali ini kita menggunakan 10 spesimen uji, 7 spesimen yaitu LACCC komposit, kemudian yang 3 adalah spesimen kontrol dengan eh, CC only, LAC only, dan CL hybrid. Variabel bebasnya yaitu meliputi tinggi antar muka gabungan, kemudian eh, tinggi antar muka gabungan diukur pada panjang 200 mm sampai 280 mm, kemudian rasio tulangannya diatur pada 0,75% sampai 1,4%. Kemudian yang ketiga, posisi LAC-nya sebagai bagian dari prefabrikasi. Selanjutnya, dari hasil yang didapat, hasil utama yang didapat, jadi temuan penting yang didapatkan adalah korelasi baik dengan hasil perhitungan atau rasio nilai teoritis versus dengan eksperimen, didapatkan AV-nya
1,052, kemudian SD-nya 0,031. Kemudian ultimate capacity-nya, rata-rata hasil yang didapatkan adalah 135 kilonewton meter sampai 175 kilonewton meter. Meningkatkan hingga temuan penting yang didapatkan eh, meningkatkan hingga 51,1% saat rasio tulangan ditambah. Kemudian selanjutnya parameter crack width-nya. Parameter crack width-nya didapatkan rata-rata hasilnya maksimal adalah 0,31 mm. Temuan penting yang didapatkan adalah lebar tak terkendali dengan CMLAC 1,68, meningkatkan hal ini meningkatkan prediksi akurasi. Kemudian parameter selanjutnya ada crack spacing. Rata-rata hasil yang didapatkan adalah 120 mm sampai 140 mm. Temuan penting yang didapatkan adalah konsistensi dengan hasil regresi R kuadrat sama dengan 0,782. Selanjutnya, Selanjutnya adalah rumus dasar yang dipengaruhi atau yang dimodifikasi, yaitu rumus dari buku GB 510 yaitu 2000, tahun 2010 digunakan sebagai acuan tetapi dimodifikasi untuk mencakup efek gabungan beton ringan dan beton konvensional. Adapun rumus-rumus yang mengalami modifikasi pada jurnal yaitu yang pertama rumus momen retak atau MCR di mana rumus dasarnya itu adalah MCR sama dengan FT dikali dengan W0 dan mengalami modifikasi menjadi MCR sama dengan gamma dikali FTK dikali W0, di mana rumus perhitungan momen retak dalam jurnal dimodifikasi dari rumus standar beton konvensional dengan menambahkan faktor pengali atau gamma yang bergantung pada tinggi penampang, serta mengganti tegangan tarik beton FT dengan tegangan tarik efektif gabungan atau FTK yang memperhitungkan proporsi beton ringan dan konvensional. Em, Mengapa perlu ditambahkan faktor gamma yaitu untuk diperkenalkan untuk mengakomodasi pengaruh geometrik penampang dan material beton yang berbeda yaitu di mana itu LIC dan CC pada momen retak sehingga menyebabkan momen retak dan kapasitas lentur lebih akurat dengan memperhitungkan pengaruh berbeda antara LAC dan CC, serta tinggi penampang yang mempengaruhi distribusi tegangan dan lenturan. Rumus kedua yaitu rumus dasar kapasitas lentur ultimate atau MU, di mana memiliki rumus dasar yaitu MU sama dengan alfa dikali FC dikali B kali X dan seterusnya dan dimodifikasi seperti rumus yang ada pada jurnal, di mana rumus kapasitas lentur ultimate di jurnal LIET AL 2021 yang kami angkat, dimodifikasi dengan menambahkan kontribusi tulangan prategang menggunakan tegangan aktual KIP, serta memisahkan posisi tulangan prategang dan tulangan tarik biasa untuk menghitung leverage moment secara lebih akurat. Kedalaman zona tekan dan distribusi tegangan beton juga disesuaikan untuk beton ringan dan konvensional secara terpisah, sehingga rumus ini lebih tepat menggambarkan perilaku balok komposit LACCC dibanding rumus standar beton bertulang konvensional. Pada rumus ini mengalami modifikasi terutama pada tegangan tegangan aktual atau sigma P itu alasan untuk penggunaan rumus ini mengalami modifikasi yaitu penggunaan sigma Kp
Sigma P sebagai tegangan aktual memungkinkan perhitungan yang lebih realistis dan akurasi lebih tinggi pada kapasitas lentur, mengingat pengaruh prategang yang berbeda dari beton konvensional. Alasan yang kedua adalah rumus aslinya tidak dapat memperhitungkan prategang yang diterapkan secara langsung, sedangkan sigma P atau tegangan aktual itu memberikan gambaran yang lebih tepat tentang kekuatan struktural aktual. Next. Untuk selanjutnya adalah evaluasi hasil. Terbagi atas dua, yaitu efisiensi yang diperoleh dan rekomendasi preventif. Untuk efisiensi yang diperoleh ada beberapa. Yang pertama yaitu bobot struktur turunan. Beton LAC sama dengan 1.900 kg per meter pangkat 3 vs 2.400 kg per meter pangkat 3 beton biasa. Yang kedua ada KAP, lentur stabil, yaitu tidak terjadi slip interface atau validitas plane section assumption. Yang ketiga, crack control atau efektif, yaitu crack width tetap kecil berkat rasio tulangan dan ikatan kuat. Dan yang terakhir ada LAC, yaitu shell keramsite, adalah titik lemah weakest link kombinasi dengan CC dan penguatan tulangan mampu menanggulanginya. Untuk rekomendasi preventif terbagi menjadi 4. Yang pertama, gunakan LAC hanya di bagian prefabrikasi, tempat tegangan kecil atau bottom flank. Yang kedua, gunakan rasio tulangan optimal atau LC7 sama dengan 1,4%. Kapasitas ultimate-nya naik 56,6%. Yang ketiga, gunakan nilai CM sama dengan 1,68 untuk perhitungan lebar retak beton LAC. Yang keempat adalah optimalkan tinggi antarmuka, yaitu 250 mm paling stabil. Next. Oke, yang terakhir, kita mencapai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah dari hasil pengujian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa penggunaan beton ringan pada bagian prefabrikasi dalam balok prategang komposit terbukti efektif menekan bobot struktur tanpa mengurangi kapasitas luntur. Melalui modifikasi perhitungan berdasarkan DB 50010 dan berdasarkan pengujian dari 10 spesimen, ditemukan bahwa variabel seperti tinggi antarmuka dan rasio tulangan sangat mempengaruhi performa retak dan kapasitas ultimate. Efisiensi dan keamanan struktur tetap terjaga bila dilakukan pengaturan posisi beton, peningkatan tulangan, dan penerapan rumus prediktif yang akurat. Kombinasi LAC dan CC atau lightweight aggregate concrete dan konvensional concrete pada balok prategang terbukti efektif dan efisien serta membuka peluang pengembangan struktur ringan yang kuat untuk masa depan. Eh, Baik, itu tadi yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi jurnal yang kami pilih. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.